Feliz Navidad. Wah, Feliz Kak Wempi. Navidad. Kok seneng banget hari ini, Kak? Oh iya dong Kak, hari ini saya bersuka cita banget Kak. Kakak tahu kenapa? Kenapa Kak bersuka cita hari ini? Karena hari ini Tuhan Yesus lahir. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita bagi saya Kak. Wah, berarti Kak Damara juga ikut bersuka cita dong, Kak Iya Wempi. dong Kak. Kak Wempi, Iya, kalau Kak. gitu yuk kita rayakan sukacita kita mau memuji Tuhan. Oh iya Kak. Tapi nggak sendiri ya Kak, kita panggil adik-adik yuk. Oh iya. Ayo, adik-adik adik-adik. semuanya ayo. Halo semuanya. Halo. Iya. Adik-adik, Kak Wempi, Ya. kita nyanyi Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami terima kasih untuk sukacita yang Engkau beri pada hari ini. Dan kami hari ini akan memuji dan memuliakan Engkau. Engkau berkati kami dari awal sampai berakhir ibadah kami pada hari ini dengan baik. Kiranya kami diberkati melalui puji-pujian dan dengar cerita yang akan kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah pastinya masih bersuka cita ya kan? Kak Damara gimana, masih bersuka cita? Masih bersuka cita dong Kak Puji Wempi. Tuhan. Arimbi, Kaleb, Alexa masih bersuka cita? Pastinya dong Kak. Ayo mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita surga bergema. Turun dalam dunia.
Kak. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Iya. Kita sudah berdoa, sudah bersuka cita. Iya. Sekarang kita mau ngapain lagi, Kak? Apa dong Kak? Oh iya, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Pastinya dong. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, KWMP, Ya. Arimbi, Kaleb, dan Alexa, kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan menyambut kehadiran-Mu, kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Hari ini kami mau melengkapi sukacita kami dengan mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Alia. Siapkan hati kami Tuhan, beri kami ketenangan agar kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Pasti semuanya sedang bergembira pada hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Adakah yang tahu mengapa hari ini istimewa? Ya, benar. Karena hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah adik-adik masih ingat peristiwa tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita? Baiklah, sebelum kita mengingatnya kembali, mari kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami sangat bergembira dan bersuka cita karena Engkau yang Raja rela lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang penuh dosa. Sertai kami untuk selalu mengingat peristiwa kelahiran-Mu. Ajarkan kami agar selalu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah yang akan adik-adik lakukan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Apakah ada yang membeli baju baru? Atau menyiapkan banyak kado untuk diri sendiri? Menyiapkan kue-kue dan makanan yang enak-enak? Kado apa yang sebaiknya kita berikan untuk Tuhan Yesus? Mari kita membaca Alkitab dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Nats akan diambil dari Lukas 2 ayat 10 dan 11. Demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Apakah adik-adik masih ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus? Mari kita lihat apa yang disiapkan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan memiliki bayi yang dikandung dari Roh Kudus. Dan bayi itu adalah anak Allah.
Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf melalui mimpi dan mengatakan bahwa Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah dan mereka harus menamainya Yesus. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, diadakan sensus penduduk. Maka Maria dan Yusuf harus pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang domba, dibungkus kain lampin, dan dibaringkan di atas palungan. Mereka menamainya Yesus. Malam itu, seorang malaikat menampakkan diri pada gembala-gembala di padang dekat Bethlehem. Kabar baik, juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palung. Tiba-tiba, langit seakan tertutup oleh banyak sekali malaikat yang menyanyi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan di sorga, damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya. Para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu. Sang juru selamat terbaring di atas palungan. Dan para gembala sujud penuh sukacita menyembah sang bayi kudus. Setelah melihat Yesus, para gembala dengan penuh sukacita menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang yang mereka temui. Sementara itu, para Majus takjub melihat bintang yang bersinar terang. Mereka bergegas berjalan seturut dengan bintang tersebut menuju Bethlehem. Dan mereka menemukan bayi Yesus bersama dengan Maria. Para Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai hadiah atas kelahiran Sang Juru Selamat. Semua orang bergembira dan bersukacita menyambut kelahiran Sang Bayi Kudus. Nah, adik-adik terkasih, kelahiran Yesus tidak dipersiapkan dengan istimewa. Yesus tidak lahir di penginapan nyaman ataupun di rumah sakit. Yesus lahir di kandang domba, dibungkus hanya dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Maria tidak menyediakan pakaian yang bagus untuk Yesus. Hal itu menunjukkan kisah kelahiran Yesus yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Para gembala dipakai Tuhan menjadi saksi awal dari peristiwa terbesar sepanjang masa. Para gembala termasuk bagian dari orang yang terpinggirkan, miskin, dan hidup penuh dalam kesederhanaan pada masa itu. Namun, kepada para gembala inilah Tuhan menaruh kepercayaan menyampaikan berita kesukaan besar kepada seluruh umat manusia. Hari ini kita diingatkan untuk menyambut Yesus bukan dengan hal-hal yang harus baru, seperti pakaian baru, sepatu baru, atau pesta-pesta yang meriah. Yang penting dalam menyambut kehadiran Yesus adalah menyediakan hati dengan penuh syukur karena Tuhan mau datang ke dunia. Adik-adik juga merasa sukacita dan gembira di hari Natal ini kan? Oleh sebab itu,
kita juga harus berbagi sukacita dan kegembiraan Natal ini dengan berbagi kepada sesama. Nah, siapa yang hari ini sangat gembira dan sukacita karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita? Lalu, apa saja yang sudah adik-adik persiapkan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita? Adakah adik-adik di sini yang membantu papa, mama membersihkan rumah? Atau membantu menghias pohon Natal dan membungkus kado? Jangan lupa ya, menaikkan pujian syukur bersama keluarga juga. Wah, semua teman-teman kita sangat bersemangat dan gembira penuh sukacita menyambut Natal. Tetapi, jangan lupa, sukacita dan kegembiraan bersama keluarga juga harus dibagi bersama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita harus mengingat bahwa masih banyak saudara-saudara yang membutuhkan uluran kasih kita. Hendaknya sukacitaku juga sukacitamu dan sukacita bagi kita semua. Adik-adik, jangan lupa sukacita ini harus kita bagikan kepada sesama. Wah, teman-teman kita sudah siap berbagi sukacita kepada yang membutuhkan. Ada yang membagikan bingkisan kepada para petugas kebersihan dan juga kepada para pemulung. Kepada para tunawisma. Dan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sudah siapkah kita semua berbagi sukacita? Di Natal ini, kita harus membagikan sukacita kita kepada semua. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad,
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang membawa sukacita dan keselamatan bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk dapat membagi berita sukacita yang telah kami miliki ini, serta berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana para gembala, kami mau Tuhan pakai menjadi saksi-Mu dan sebagai saluran berkat bagi sesama. Amin. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lain di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Selamat Natal dan menjelang tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dan melihat cuplikan-cuplikan video tentang teman-teman kita yang mempersiapkan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kadamara, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Kadamara ada kegiatan apa? Kalau Kadamara kemarin itu ngajak teman-teman KWMP kita Oh ya? memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Kalau Alexa ngapain di rumah? Kalau Alexa masak dan makan bersama keluarga. Wah, kalau Arimbi ngapain di rumah, Dek? Kalau Arimbi membungkus kado bersama kakak dan adik. Wah, Wah, keren. keren ya. Kaleb nih, Kaleb. Kalau aku buat kue sama mama. Wah, ternyata kita semua bersuka cita ya Betul, KWMP. Kak Damara. Kita benar-benar mempersiapkan dengan baik kelahiran Tuhan Yesus. Untuk menambah sukacita kita nih adik-adik KWMP, kita mau nyanyi satu pujian Alam Raya Berkumandang oleh Pujian Mulia.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar cerita. Kira-kira apa yang kurang ya Kak Wenti? Apa ya? Kayaknya kita ada aktivitas, Kak. Bener adik-adik. Kayaknya belum lengkap kalau belum ada aktivitas. Betul, ya. Kak. Alexa, Caleb, Arimbi siap untuk aktivitas? Siap. Adik-adik di rumah juga siap ya. Yuk adik-adik, sekarang kita persiapkan diri kita untuk aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Nata. Hai adik-adik yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan Kanata. Senang bisa ketemu dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, di masa pandemi ini kita masih tetap bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sukacita besar untuk kita semua. Nah seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan, bahwa sukacita yang kita rasakan, kita bisa membagikannya kepada semua orang. Bisa memulainya dari keluarga kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu ucapan selamat Natal. Dalamnya kayak gini nih adik-adik. Nah ucapan selamat Natal ini bisa kita buat bersama-sama dengan papa dan mama di rumah, dan kemudian menulis selamat Natal untuk papa dan mama juga bisa menulisnya untuk adik-adik. Di sini juga ada ayat hafalan kita, dan di sini bisa ada harapan-harapan yang ingin adik-adik sampaikan pada hari Natal ini. Nah, cara membuatnya gampang sekali adik-adik. Yang pertama, kita membutuhkan beberapa bahan dulu. Adik-adik membutuhkan kertas bisi, warnanya merah dan hijau. Nanti terserah adik-adik mau pakai warna merah atau hijau, tidak masalah. Kemudian ada kertas origami, warna merah untuk covernya, dan dalamnya nanti pakai warna pink. Tapi adik-adik bisa pilih kertas untuk dalamnya mau warna apa saja, tidak apa-apa. Nah, kertas bisi ini nanti dibagi dua, dipotong menjadi dua. Nah, dengan ukuran seperti ini adik-adik. Ini kira-kira 21 x 16 cm. Dan juga kertas origami yang warna merah ini ukurannya 20 x 20 cm. Yang warna pink ukurannya kira-kira 20 x 15 cm. Dan dua kertas origami kecil hijau ukurannya 10 x 10 cm. Nah, bahan yang lain yang kita butuhkan ada gunting. Nah, ingat ya adik-adik, kalau gunting itu tajam. Jadi adik-adik harus meminta bantuan dari papa dan mama ketika adik-adik menggunakan gunting. Ada penggaris, ada glue stick, lem uhu, double tip, spidol, ada stiker bintang, dan juga manik-manik. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kartu ucapan selamat Natal. Nah, sekarang yang pertama kita mau membuat kartunya dulu. Kita ambil kertas PC yang sudah kita bagi dua. Kemudian kita juga mengambil kertas origami. Nah, kertas origami ini kita kasih glue stick seperti ini. Nah, setelah kita kasih glue stick, kita tempelkan kertas ini di atas kayak gini nih, untuk kita mau buat cover kartunya. Jadinya seperti ini kan adik-adik. Nah, yang sisanya digunting saja. Nah, sudah seperti ini adik-adik jadinya. Nah, sekarang kita mau buat dalamnya dulu, bagian dalam kartu.
kita kasih glue stick lagi nih. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tempelkan di bagian tengah. Adik-adik ukur ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini terus dilipat menjadi 2. Nah, adik-adik, sekarang kartunya sudah jadi. Kita akan membuat pop up pohon Natalnya kayak gini nih. Pertama, kita ngambil kertas origami hijau yang ukurannya 10 x 10 cm itu. Kemudian kita lipat seperti ini adik-adik, jadi segitiga. Nah, kayak gini. Adik-adik kasih glue stick lagi. Nah, kayak gini. Satunya lagi juga buat kayak gitu ya adik-adik. Dilipat seperti ini. Kemudian dikasih Oke, jadinya kayak gini nih adik-adik, ada 2 ya. Kayak gini. Terus kita lipat lagi jadi 2 tengah-tengahnya. Satunya lagi dilipat jadi 2. Oke. Kalau sudah dilipat, kita mau buat pohon Natal. Nah, caranya kita mau lem kertas yang tadi sudah dilipat itu ke sini kayak gini ya adik-adik. Taruhnya di tengah-tengah ya adik-adik. Oke, buat lemnya dulu. Terus ditempelkan di tengah-tengah kayak gini. Satunya lagi adik-adik, kasih lem. Setelah itu ditempel seperti ini. Kayak gini adik-adik. Nah, untuk menghias pohonnya adik-adik bisa menggunakan manik-manik sebagai hiasan pohon Natal. Nah, hiasnya adik-adik bisa pakai lem uhu biar bisa nempel dengan baik. Kayak gini kan Nata kasih contoh 1 ya. Nanti sisanya adik-adik bisa buat di rumah. Nah, nanti jadinya kayak gini adik-adik. Oke. Kalau sudah buat seperti ini kan masih kosong nih adik-adik. Masih kosong nih, kan? Adik-adik bisa menulis. Yang pertama ucapan selamatnya misalnya ini Merry Christmas Papa dan Mama. Terus Papa dan Mama juga bisa memberikan ucapan selamat kepada anak-anak. Misalnya selamat Natal anak-anak yang kami kasihi. Terus jangan lupa ayat hafalannya dari Lukas 2 pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan yang terakhir, adik-adik juga bisa menulis harapan adik-adik bersama keluarga. Misalnya kayak yang Kanata tulis di sini, kiranya sukacita Natal memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Sudah jadi deh kartu ucapannya adik-adik. Adik-adik bisa membuatnya untuk kartu ucapan keluarga
tetapi adik-adik juga bisa membuatnya dan bisa membagikannya kepada siapa saja yang ingin adik-adik berikan. Oke, selamat membuat di rumah adik-adik. Selamat Natal juga. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik, seru nggak aktivitas tadi? Kade marah? Seru dong Kak, tadi kita buat kartu ucapan Natal loh. Oh iya ya. Kade marah ngasih ucapan Natalnya ke siapa? Kak Damara ngasih ucapan Natalnya ke teman kos Kak Damara. Kalau Kak Wempi ke siapa Kak? Aku kasih ke teman-teman. Tapi sayang ya Kak, ternyata ibadah kita sudah mau hampir selesai Kak. Nah karena itu adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati melalui puji-pujian, melalui cerita firman Tuhan. Engkau terus memberkati kami untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Melalui sukacita kami dalam keluarga dan bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kak Wempi, Ya Kak. kita mau menutup sukacita hari ini loh. Kita mau nyanyi satu lagu ya Kak Wempi. Kita Lagu mau apa, Kak? nyanyi lagu Feliz Navidad. Tapi ada nih kakak yang mau ngajak kita menari bersama. Oh ya. Kita panggil ya Kak. Oh iya Kak. Kak Giok. Halo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad.
adik-adik sekolah minggu GKI Salatiga. Halo adik-adik. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Salatiga. Halo adik-adik. Kami berkeluarga mengucapkan selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bapak, Ibu, Kakak, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yefta. Saya Ibu Eni. Mengucapkan Selamat Natal anak-anak. Tetap ceria, tetap semangat. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk kita semua, terutama untuk keluargaku. Selamat Hari Natal Papa. Selamat Natal, Mama, Papa, dan teman-teman. Buat Papa, Mama, Oma, dan teman-teman semua. Keluarga dan teman-teman. Sukacita yang besar telah datang kepada kita oleh karena Yesus, Sang Juru Selamat, telah lahir di dunia. Bersukacitalah. Kepada adik-adik semua, kita berbagi kasih pada orang lain, pada mama, kepada papa, dengan sukacita. Ingat, pesan Tuhan Yesus, kita selalu berbagi kasih. Kakak berharap kehadiran Kristus dapat senantiasa memberikan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan lupa ya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dadah, salam sehat.